Kisah kelahiran Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya. Hari ini ibu guru akan bercerita tentang kisah kelahiran Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disimak ya. Mekkah yang semula hanya ditinggali oleh Hajar dan Nabi Ismail, seiring dengan berjalannya waktu, berubah menjadi negeri yang sangat besar. Berkat doa Nabi Ibrahim, negeri itu sungguh mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarakatnya hidup berkecukupan dan sejahtera. Beribu-ribu tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam. Sebagian besar masyarakatnya mulai melupakan ajaran yang benar dan berganti menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Di antaranya adalah Saman, Watan, Husun, dan masih banyak lagi. Semua itu Tuhan yang mereka ciptakan sendiri dari batu, kayu, ataupun logam. Bukan hanya Tuhan mereka saja yang berubah sifat. Perilaku masyarakat pun berubah. Kaum Quraisy secara turun-temurun menguasai Ka'bah dan Mekah. Mulai membentuk kelompok masing-masing, mereka sangat berkuasa dan kaya raya. Namun, kekayaan yang mereka dapatkan dengan cara yang tidak halal. Merampok, memeras rakyat kecil, berjudi, curang dalam berdagang, dan perbudakan yang sangat kejam. Kaum Quraisy menganggap harta adalah segala-galanya. Bagi yang memiliki harta yang banyak, dia akan menjadi pemimpin. Demi mencapai kehormatan dan kedudukan yang tinggi, mereka menghalalkan segala cara. Dan di mana kaum Quraisy hidup dengan cara yang kejam, disebut dengan Islam Jahiliyah. Pada zaman itu ada seorang wanita soleha yang bernama Aminah, suaminya bernama Abdullah. Pada saat Aminah sedang mengandung, suaminya jatuh sakit dan meninggal. Aminah merasa sangat sedih karena hidupnya sendiri. Pada suatu malam, Aminah bermimpi melihat bulan yang jatuh di pangkuannya. Menurut ahli tafsir, kelak anak yang dikandung oleh Aminah akan menjadi seorang yang sangat dihormati. Mekah dan Ka'bah semakin ramai dan berkembang. Orang dari segala penjuru selalu berkunjung ke Mekah untuk beribadah dan juga berdagang. Kemajuan Mekah membuat Abraha, seorang gubernur di Yaman, merasa kesal. Ia sudah membuat rumah ibadah yang jauh lebih besar dan lebih megah daripada Ka'bah. Namun, tidak ada satupun orang yang mau beribadah ke Yaman. Abraha lalu memerintahkan agar semua pasukannya bersiap-siap, mereka akan menyerang Makkah dan menghancurkan Ka'bah. Abraha dan pasukan bergajahnya menyerbu Mekah dengan penuh kesombongan. Ketika ia akan menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba datang ribuan burung ababil. Burung-burung itu membawa batu-batu dari neraka. Kemudian batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan bergajah Abraha. Dalam sekejap mata, pasukan Abraha berhasil dikalahkan dan Ka'bah dapat diselamatkan. Tahun itu kemudian disebut dengan Tahun Gajah. Pada tahun gajah itu pula, Aminah melahirkan putranya. Ia memberikan namanya Muhammad, sebuah nama yang dikenal tidak lazim untuk anak kaum Quraisy. Dialah Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, anak soleh dan soleha, sudah dengarkan tadi tentang cerita kisah kelahiran Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tugas ibu guru buat anak-anak ya, dijawab. Oke, tanggal berapa dan tahun berapakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir? Nanti dikirim dalam bentuk video atau rekaman suara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.